Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana Nurfadilah dari Prodi Sejarah Peradaban Islam IAIN Salatiga akan sedikit menjelaskan tentang pengetahuan dan metode ilmiah. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna. Kesempurnaannya didapat dari cara manusia itu berpikir. Manusia berpikir mengenai segala hal yang ada di dunia ini. Nah, adanya itu semua karena lahirnya sebuah istilah. Sebuah istilah mempermudah manusia untuk beraktivitas sehari-hari. Nah, ciri pikiran manusia yang sudah berkembang adalah salah satunya yaitu dengan munculnya sebuah pertanyaan. Sebuah pertanyaan tentu perlu sebuah jawaban. Nah, sebuah jawaban yang kita harapkan pastilah jawaban yang tepat dan benar. Nah, untuk mendapatkan jawaban yang benar, tentunya seseorang yang menjawab pertanyaan itu harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengetahuan dan bagaimana cara mendapatkan pengetahuan tersebut. Bukan begitu? Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan jawaban yang benar itu kita sebut dengan sebuah metode ilmiah. Oke, selanjutnya kita simak cuplikan berikut. Seandainya seseorang berkata kepada kita bahwa dirinya bisa bermain gitar, maka seseorang yang lain akan bertanya, apakah yang engkau ketahui itu bisa disebut ilmu? Tentulah orang yang mengetahui tentang cara bermain gitar, mengetahui cara bermain gitar itu akan berkata, bukan, itu bukan ilmu, tapi ini adalah seni, seperti itu. Penasaran yang kuat. Kenapa harus ada setan di dunia ini? Tahu-tahu di situ. Demikian pula, apabila seseorang mengemukakan pendapat tentang manusia akan dibangkitkan kembali setelah dia mati. Nah, apakah sifat transendental yang keluar dari cara berpikir manusia dan pengalaman manusia sendiri itu dapat disebut dengan ilmu? Dan apa jawabannya? Orang yang mengemukakan pendapat itu berkata, itu bukan ilmu, tapi itu ada dalam lingkup sebuah agama. Jadi, sebenarnya apa sih pengetahuan itu? Pengetahuan merupakan sebuah hasanah mental yang secara langsung maupun tidak langsung memperkaya makna kehidupan kita. Nah, bagaimana jadinya apabila tanpa pengetahuan kita bisa hidup di dunia ini? Tentunya akan sangat kebingungan, bukan? Adapun pengertian pengetahuan menurut Akhyar Yusuf Lubis dalam bukunya, beliau berkata bahwa pengetahuan adalah keseluruhan dari sebuah pikiran maupun gagasan maupun pemahaman yang ada di seluruh dunia ini, termasuk manusia dan kehidupannya. Bagaimana jadinya apabila dalam kehidupan manusia di dunia ini tanpa ada pengetahuan? Tentunya akan kebingungan. Bukan begitu? Guys, kalian tahu apa itu jam baheula kan? Pada hakikatnya, pengetahuan merupakan sebuah pemahaman dan apa yang kita ketahui mengenai objek tertentu. Dan pengetahuan itu menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diutarakan. Tentunya, pertanyaan-pertanyaan yang diutarakan itu pasti mengharapkan suatu jawaban yang benar. Bukan begitu? Dan mengenai jawaban yang benar, tentu kita harus mengetahui bagaimana caranya kita mendapatkan jawaban yang benar itu. Nah, tentunya kita akan membahas bagaimana cara kita mendapatkan jawaban yang benar itu dengan metode ilmiah. Baik, kita simak selanjutnya tentang metode ilmiah. Terbalik.
Maka dari itu, pasti muncul pertanyaan seperti ini. Bagaimana cara mendapatkan jawaban yang benar itu ya? Nah, dalam kajian ilmu filsafat, masalah seperti ini disebut dengan epistemologi ilmu, yaitu bagaimana kita cara menyusun jawaban-jawaban yang benar seperti itu. Nah, dan landasan dari epistemologi ilmu itu adalah metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan sebuah prosedur atau sebuah cara bagaimana kita bisa mendapatkan pengetahuan yang nantinya akan kita biasa sebut ilmu itu. Nah, jadi ilmu itu merupakan sebuah pengetahuan yang bagaimana cara mendapatkannya itu harus melalui beberapa tahap, beberapa syarat tertentu. Nah, jadi syarat-syarat yang harus dipenuhi itu bisa kita sebut dengan metode ilmiah. Metode ilmiah didasarkan pada sebuah asumsi. Menurut Soberg dan Nett, ada beberapa asumsi yang terdapat dalam metode ilmiah. Yang pertama, adanya suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi secara berulang atau peristiwa yang mengikuti pola-pola tertentu. Yang kedua, adanya keyakinan bahwa ilmu pengetahuan itu lebih utama daripada kebodohan. Yang ketiga, adanya keyakinan bahwa suatu pengalaman itu menjadikan dasar yang dapat dipercaya bagi kebenaran ilmu pengetahuan. Yang keempat atau yang terakhir, adanya tatanan-tatanan kausalitas atau sebab akibat dari adanya fenomena alam, fenomena sosial, dan manusia. Langkah-langkah penelitian yang mencakup tentang apa yang akan diteliti, bagaimana penelitian itu dilakukan, dan untuk apa hasil penelitian itu ketika hasilnya sudah jadi. Itu adalah koheren atau hubungan antara epistemologis, ontologis, juga aksiologis keilmuan. Dengan demikian, pengetahuan filsafat yang bersifat potensial secara konkret memperkuat kemampuan para ilmuwan untuk melakukan kajian-kajian ilmiah secara operasional. Jadi kesimpulannya adalah pengetahuan itu apa-apa yang kita ketahui, yang kita pahami, atau sebuah gagasan mengenai objek tertentu. Nah, dan pengetahuan ilmiah itu adalah sebuah pengetahuan yang cara mendapatkannya itu melalui beberapa tahap, juga beberapa syarat-syarat tertentu. Dan metode ilmiah adalah bagaimana kita mengetahui suatu pengetahuan, suatu jawaban itu bisa didapatkan seperti itu secara sederhananya. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Semoga sedikit pengetahuan yang saya ketahui dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.